Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Ayu Maulidia dengan NIM 210721611654. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran abad 21 dan juga pembelajaran berbasis lingkungan. Penjelasan saya kali ini berdasar pada pemahaman materi yang sudah saya pelajari selama menempuh mata kuliah pembelajaran berbasis lingkungan. Baik, yang pertama merupakan pembelajaran abad 21. Jadi, pembelajaran abad 21 ini merupakan peralihan sistem pembelajaran yang awalnya menggunakan pendekatan teacher center dan beralih kepada student center. Artinya, pembelajaran sudah tidak berpusat kepada guru, namun berpusat kepada siswa. Jadi dalam hal ini siswa merupakan fokus utama dan guru di sini sebagai fasilitator. Kemudian pembelajaran abad 21 ini tidak hanya mementingkan terhadap penerimaan informasi, tetapi juga pengembangan dari keterampilan abad 21 itu sendiri. Seperti yang kita tahu, keterampilan abad 21 ini terdiri dari 4C. Yang pertama itu ada creativity dan innovation, kemudian yang kedua ini ada collaboration, kemudian yang ketiga ada communication, dan yang keempat ada creative thinking dan problem solving. Jadi keterampilan ini harus bisa diintegrasikan dan dilatih untuk diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya yang paling sederhana yaitu keterampilan komunikasi. Komunikasi saat ini merupakan salah satu soft skill yang sangat penting dan dibutuhkan ketika kita nanti akan bersosialisasi kepada teman, guru, maupun nanti ketika terjun langsung dalam suatu masyarakat. Jadi kemampuan komunikasi ini memang harus benar-benar sudah dilatih, dan ini dapat mulai dilatih dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya seperti kegiatan presentasi, kegiatan debat atau saling mengungkapkan pendapat, tanya jawab seperti itu. Kemudian dan keterampilan lainnya itu juga dapat diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya dalam penugasan secara individu, itu penugasannya harus dapat atau harus memiliki tujuan untuk melatih critical thinking peserta didik. Kemudian dalam penugasan kelompok dapat ditujukan untuk melatih teamwork dari peserta didik itu sendiri, kerjasama mereka, atau bisa dibilang dalam kategori collaboration mereka. Jadi 4 keterampilan abad 21 ini dapat diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran, mulai dari cara yang sederhana dan cara yang lebih tingkat kesulitannya. Kemudian pembelajaran abad 21 ini juga menghubungkan konsep geografi, karena kita fokusnya di geografi, berarti dalam pembelajaran abad 21 ini kita menghubungkan konsep geografi terhadap isu-isu global atau isu-isu kekinian yang saat ini memang sedang terjadi. Jadi supaya siswa atau peserta didik itu tidak hanya berhenti terhadap konsep itu sendiri bersifat abstrak, tapi memang dianalisis lebih lanjut, seperti misalnya perubahan iklim, kemudian bisa juga ketidaksetaraan ekonomi atau isu-isu global lainnya yang bisa ditemui dalam kehidupan sehari-hari atau memang isu-isu yang sedang booming waktu itu. Nah, itu bisa dikaitkan atau dianalisis menjadi pembelajaran berdasarkan masalah atau studi kasus seperti itu. Kemudian pembelajaran abad 21 ini juga tidak hanya
tidak hanya mengutamakan kemampuan literasi dari peserta didik, tapi juga kecakapan, keterampilan, sikap, serta yang terutama adalah penguasaan terhadap teknologi. Jadi di abad 21 ini memang keberadaan teknologi ini sudah tidak bisa dihindari lagi, karena kemajuan iptek itu juga sangat pesat, sehingga mau tidak mau baik pendidik maupun peserta didik itu harus bisa menguasai teknologi. Nah, penggunaan teknologi ini dapat diintegrasikan dalam pembelajaran untuk meningkatkan interaktivitas dan keterlibatan siswa itu sendiri. Misalnya dalam proyek penelitian atau analisis data spasial, kemudian ada simulasi geografi menggunakan teknologi, itu juga bisa. Ya, kemudian salah satu contoh yang bisa digunakan dalam pembelajaran abad 21 ini yang menggunakan teknologi adalah dalam pembelajaran spasial. Kita bisa memanfaatkan sistem informasi geografi atau SIG seperti itu. Dan itu juga ada mata pelajarannya dalam geografi, terutama di SMA. Kemudian mungkin untuk pembelajaran berbasis lingkungan, pembelajaran abad 21 sampai di sini kita coba membahas mengenai pembelajaran berbasis lingkungan. Jadi, pembelajaran berbasis lingkungan itu sendiri merupakan pembelajaran yang selalu melibatkan isu lingkungan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajarannya itu selalu berkaitan dengan lingkungan, namun tidak mengurangi makna atau esensi dari pembelajaran tersebut. Nah, pembelajaran berbasis lingkungan ini mengarah pada pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan sebagai sumber belajar ini tidak harus berarti siswa pergi datang ke lingkungan secara langsung atau terjun lapangan, tapi lingkungan ini dapat diformat atau dimodifikasi sedemikian rupa sebagai sumber belajar. Nah, penyajiannya itu dapat dilakukan dalam dua cara. Yang pertama, ini langsung ke lingkungan, ini bisa berupa observasi atau misalnya seperti karya wisata, itu juga salah satu pembelajaran berbasis lingkungan yang dimana melibatkan siswa itu berinteraksi langsung dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua ini, kalau yang pertama tadi kan siswa yang ke lingkungan. Nah, kalau yang kedua ini membawa lingkungan ke siswa. Jadi membawa lingkungan ini ke dalam kelas. Nah, caranya itu banyak, bisa memanfaatkan teknologi atau tidak. Contohnya kalau yang memanfaatkan teknologi, misalnya kita terdapat pembelajaran yang contohnya itu atau isu globalnya itu ada di wilayah yang tidak bisa dijangkau siswa atau peserta didik. Nah, itu kita bisa memanfaatkan teknologi yang namanya Google Earth atau Google Maps, bisa juga VR atau VR-nya pengembangannya orang lain yang tersedia di internet, itu kita juga bisa memanfaatkan itu. Jadi itu salah satu cara membawa lingkungan ke dalam kelas. Kemudian kita juga bisa menggunakan alat peraga yang dapat menunjang pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Karena sekali lagi materi itu memang bersifat abstrak, jadi memang seharusnya kita dapat membawa peserta didik itu benar-benar memahami atau merasakan konsep yang dimaksud. Kemudian pembelajaran berbasis lingkungan ini juga sama seperti pembelajaran abad 21, yaitu memanfaatkan keterlibatan aktif dari siswa itu sendiri dalam isu-isu lingkungan. Misalnya seperti degradasi lahan, erosi, atau juga mengenai bencana yang paling sering terjadi, yaitu banjir. Nah, itu kan salah satu contoh
pembelajaran yang mengintegrasikan isu lingkungan terhadap prosesnya, seperti itu. Nah, kemudian tujuannya di sini pembelajaran berbasis lingkungan itu supaya dapat meningkatkan kesadaran atau pemahaman peserta didik terhadap lingkungan yang harapannya nanti dapat mengubah cara pandang mereka yang selanjutnya merubah perilaku mereka terhadap lingkungannya, seperti itu. Nah, untuk pengimplementasiannya, pembelajaran berbasis lingkungan dan pembelajaran abad 21 ini dapat diimplementasikan secara beriringan atau bersamaan. Misalnya, pembelajaran berbasis lingkungan yang lingkungannya itu dibawa ke kelas, jadi siswanya tidak terjun langsung ke lapangan. Contohnya itu dalam materi misalnya dinamika litosfer. Di situ ada mengenai erosi tanah. Nah, kalau sebenarnya bisa siswa itu diperlihatkan sebuah video mengenai erosi tanah melalui YouTube, tapi di sini kita harus pendidik harus berusaha memberikan pembelajaran bermakna atau pengalaman belajar baru terhadap siswa. Salah satunya bisa dengan melakukan simulasi. Jadi siswa diberikan sebuah proyek untuk mensimulasikan terjadinya erosi tanah. Nah, ini kan juga salah satu cara membawa lingkungan ke dalam kelas. Nah, dalam proyek itu, karena proyek sifatnya berkelompok, di situ sekaligus melatih kolaborasi siswa. Kemudian bisa juga siswa diberikan asesmen terhadap apa yang mereka simulasikan untuk melatih critical thinking mereka. Kemudian di sini juga dapat melatih kreativitas mereka, jadi simulasinya bisa dibuat sebaik mungkin versi mereka masing-masing, sekreatif mereka, tanpa menghilangkan esensi dari apa yang mau disimulasikan, seperti itu. Kemudian juga dapat hasilnya nanti bisa didokumentasikan dalam bentuk video yang kemudian diupload ke YouTube. Nah, ini salah satu pengintegrasian dari teknologi yang merupakan salah satu faktor dalam keterampilan abad 21 sendiri. Kemudian pembelajaran berbasis lingkungan tadi dapat dilakukan dalam satu paket atau satu kegiatan, seperti itu dalam pembelajaran geografi. Jadi di sini kuncinya PR-nya ada pada pendidiknya. Bagaimana caranya seorang pendidik dapat menciptakan atau merencanakan aktivitas pembelajaran untuk peserta didik yang sesuai dengan pembelajaran abad 21 dan juga pembelajaran berbasis lingkungan, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.